Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang aku sayangi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi, amin. Salam hangat untuk kita semuanya. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang self healing terapi. Yang baru gabung, ayo jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Mari kita berbagi, sharing tentang tips-tips kehidupan juga percintaan, mudah-mudahan menghibur kalian semuanya. Oke, di vlog kali ini saya akan memberikan tips apa itu self healing terapi. Oke, tentunya pembahasan materi self healing terapi kali ini adalah edisi spesial ya, untuk kita agar mengenal apa itu self healing terapi dan manfaatnya apa saja buat kita semuanya. Oke, mari kita mulai ya. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu ya apa yang dimaksud dengan self healing. Self healing adalah sebuah proses penyembuhan luka batin atau mental yang dapat dilakukan secara mandiri. Luka batin ini dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya saja trauma masa kecil, kegagalan yang mengecewakan, dan cemas terhadap sesuatu, hingga kesedihan lainnya yang dapat memicu stres atau depresi ringan hingga berat yang hingga dapat menimbulkan goncangan jiwa ya, atau gangguan jiwa tentunya. Jangan sampai ya sahabat, ngeri bukan? Nah, mari kita kaji lebih lanjut ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Oke sahabat, beberapa luka batin dapat disembuhkan oleh diri sendiri, namun sebagian lainnya membutuhkan bantuan pakar atau ahli ya. Self healing juga bisa diartikan dengan sistem pemulihan internal yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Kemudian sistem ini dapat membantu Anda sembuh dari penyakit fisik maupun ketidakseimbangan emosi. Agar self healing terapi bisa dilakukan dengan mudah, Anda perlu mengetahui akar permasalahannya terlebih dahulu ya tentunya. Oke, cara menyembuhkan luka dengan teknik self healing. Mari kita pahami dulu ya. Stres atau kemurungan yang disebabkan dari luka batin secara tidak langsung bisa menyebabkan penyakit fisik lainnya, misalnya seperti panas dalam, asam lambung, GERD, migrain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu sahabat ya. Setiap orang memiliki tingkatan stres yang berbeda dan cara healing atau penyembuhan yang berbeda juga. Ada yang bisa sembuh dari luka batin begitu saja dengan mudah seiring berjalannya waktu. Ada juga yang sulit sekali melupakan dan memaafkan masa lalu. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa cara melakukan self healing. Di antaranya adalah menyembuhkan diri melalui energi. Salah satu teknik self healing adalah dengan metode Timur kuno yang saya baca ya, terfokus pada energi. Metode ini telah diajarkan selama berabad-abad dan dikatakan baik untuk menyembuhkan diri sendiri, bahkan untuk luka fisik sekalipun. Untuk melakukannya, kita perlu mengikuti 5 langkah yang akan saya bahas ya. Pertama, duduk dengan nyaman dan perhatikan nafas kita. Pertama, kita harus duduk dengan nyaman dan perhatikan nafas kita. Hal ini untuk menimbulkan perasaan bahwa saat ini kita sedang hidup, masih bernafas dengan lega. Usahakan untuk fokus dan buang pikiran atau emosi negatif kita. Unek-unek dibuang, lupakan semua keluh kesah yang ada. Kedua, gosokkan telapak tangan selama 30-60 detik dengan cepat dan rasakan kehangatan yang timbul dari gesekan tersebut. Berikan senyuman tipis di bibir agar membuat Anda lebih tenang. Ketiga, renggangkan telapak tangan sekitar 6-8 inci dan rasakan energi yang mengalir di dalam diri Anda. Keempat, tutup mata kita dan rasakan energinya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, beberapa bagian tubuh mungkin akan mengalami ketegangan, abaikan saja. Pikirkan bahwa energi yang mengalir dalam tubuh kita adalah energi penyembuhan. Jadi, seperti ini, menutup mata sebentar ya. Kemudian kita akan menyalurkan energi ke bagian tubuh lainnya yang diinginkan. Kemudian rasakan energi tersebut memasuki setiap bagian yang berbeda. Seperti itu ya gambarannya. Ini menurut dari info kesehatan yang saya baca di beberapa artikel ya. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian sugesti positif atau berpikir optimis adalah cara terbaik untuk melawan pikiran negatif. Kita dapat berbicara dengan diri sendiri secara lembut dan mengatakan bahwa dapat melalui hal ini dengan baik. Kita kuat, kita berjanji untuk menjadikan penyesalan atau kegagalan sebagai kekuatan untuk bangkit kembali. Kemudian lakukan quality time atau me time
untuk diri kita sendiri. Terkadang kita butuh me time atau waktu yang untuk diri sendiri, menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan me time, kita dapat menenangkan diri dan membuat keputusan atas apa yang akan dijalani berikutnya. Kita perlu ya yang namanya me time atau quality time untuk diri kita sendiri, menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan ini, kita dapat menenangkan diri, menenangkan pikiran, membuat keputusan atas apa yang akan dijalani berikutnya. Karena bisa saja selama ini Anda terlalu sibuk ya memikirkan orang lain. Oleh sebab itu kita dapat memberikan waktu untuk beristirahat, mencintai diri sendiri, self love, serta menciptakan kebahagiaan. Yang berikutnya adalah mindfulness, merupakan berpikir dengan kesadaran penuh. Maksudnya apa? Kita fokus dengan apa yang terjadi pada saat itu, kemudian menerima kenyataan tanpa ada penolakan atau penghakiman terhadapnya. Teknik self-healing ini dapat dilakukan dengan kesadaran penuh terkait apa yang menyebabkan kita terluka, lalu kita menerimanya dengan ikhlas, merelakannya, merasakan dan melepaskannya seiring berjalannya waktu. Kemudian kita harus mengizinkan diri kita untuk memaafkan. Memaafkan adalah hal yang sangat baik untuk proses penyembuhan. Dengan memaafkan, kita telah berhasil mengatasi stres, melepaskan luka, beban, serta keresahan yang selama ini mengganggu pikiran kita yang ada di benak kita. Kemudian kita perlu mungkin menulis beberapa catatan kecil. Untuk apa? Nah, kita dapat menulis bebas untuk self-healing, dalam artian menuliskan apapun yang dirasakan, baik itu tentang apa yang mengganggu maupun hal yang membuat kita bersyukur. Kita tulis apa saja poinnya, yang tidak penting tidak usah ditulis. Begitu ya. Kemudian kita perlu mencari bantuan. Jika merasa memerlukan bantuan dari orang lain, kita bisa berbicara dong, curhat kepada teman atau anggota keluarga yang dipercayai. Kita juga dapat menghubungi profesional jika kasus yang dialami lebih berat, mungkin kayak psikiater mungkin atau psikolog. Self-healing adalah upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan luka batin secara mandiri. Self-healing merupakan keinginan Anda sendiri untuk bangkit dan melepaskan segala energi negatif yang ada dalam diri. Kemudian mungkin ada yang bertanya yang misal begini, Kak, terapi self-healing bisa nggak untuk mengobati sakit hati? Jawabannya, mari dicoba ya. Begini caranya untuk menyembuhkan sakit hati dengan metode self-healing. Self-healing merupakan metode penyembuhan diri sendiri yang bisa juga dipakai untuk menyembuhkan sakit hati terhadap seseorang atau patah hati tentunya. Di dunia maya, self-healing semakin marak loh di berbagai platform media sosial. Self-healing bisa juga diartikan sebagai proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau mental. Sudah saya bahas di atas tadi ya. Luka batin bisa muncul dalam bentuk perasaan gelisah, merasa sedih yang mendalam, merasa gagal mengarah kepada kondisi depresi atau stres berat, stres akut. Nah, upaya atau cara self-healing dilakukan oleh diri kita sendiri untuk menyembuhkan dengan cara pribadi masing-masing orang tentunya. Tujuan dari self-healing itu apa sebenarnya? Untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Saat kita berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat ya, lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di masa lalu tentunya. Terus kemudian mari kita bahas cara menyembuhkan rasa sakit setelah disakiti orang lain itu bagaimana. Oke. Mungkin kamu pernah ya, atau sedang mengalami yang namanya sakit hati, mungkin saat ini ada ya. Siapa sih yang belum pernah merasakan sakit hati? Coba ada nggak yang belum pernah? Entah itu karena putus cinta, kehilangan sahabat, kehilangan seseorang yang berharga bagimu, atau mungkin gagal mendapatkan pekerjaan yang sudah kita dambakan. Sayangnya, sakit hati itu hal yang umum terjadi pada kita semua. Kita sering menyadarinya ketika kita sedang sakit hati. Namun seiringnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika sedang sakit hati, mungkin kita pernah mengalami sakit hati ini, dan ketika ditanya apa yang kita lakukan untuk menyembuhkan luka tersebut, kita akan menjawab, biar waktu yang menyembuhkan. Tapi kita mungkin akan terus kesulitan ketika mengalami sakit hati.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama membahas tentang sakit hati dan cara untuk menyembuhkan luka dalam diri kita tuh gimana saja. Baik, kenapa kita bisa sakit hati? Kira-kira kenapa ya? Ketika kita merasakan rasa sakit emosional, tubuh kita ikutan merasa sakit. Padahal kan tidak ada orang yang memukul kita atau mencubit atau semacamnya. Ternyata otak kita menerima sinyal ya dari rasa sakit emosional, sama persis dengan caranya menerima sinyal dari rasa sakit fisik. Jadi tidak heran jika kita sering merasakan sakit yang dahsyat di dada ketika kita merasa sakit hati. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk bisa cepat menyembuhkan sakit hati? Sayangnya tidak ada rumus jitu atau obat yang bisa kita minum 3 kali sehari untuk menyembuhkan sakit hati. Namun jika kita merasa bahwa kejadian yang membuat kita sakit hati sudah cukup menguras tenaga dan benar-benar mengganggu keseharian kita, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu pikiran kita, sudah waktunya kita mulai melakukan sesuatu yang harus kita lakukan secepatnya. Mungkin kita bisa memulainya dengan memaafkan diri kita sendiri, merelakan apa yang terjadi. Oke, mari kita mulai langsung. Cara-cara atau upaya menyembuhkan sakit hati itu apa saja yang dapat kita coba? Yang pertama, mungkin kita harus membuat kesibukan ya, atau menyibukkan diri dengan beberapa aktivitas yang baru. Seperti yang sudah sempat saya sebut di atas ya tadi, kita bisa mencoba untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang kita sukai. Masuk dalam dunia yang kita sukai dan lakukan hal-hal yang sudah menjadi passion kita, hobi kita, atau bakat kita. Tapi ini bukan berarti kita melarikan diri ya. Kita juga harus sadar bahwa ketika kita mengalami sakit hati, hal yang sebaiknya kita lakukan pertama kali adalah menentukan apakah kita mau menghadapi luka tersebut atau kabur darinya. Kabur dari masalah tentu tidak baik ya. Kemudian, rasakan emosi yang ada di dalam diri kita dan lakukan self-care. Tidak apa-apa untuk tidak merasa sedang baik-baik saja ya. Cepat atau lambat kita akan melewati perasaan ini, maka rasakanlah emosi yang ada. Entah itu rasa bersalah, kesal, sedih, apapun itu, jangan ditekan, jangan disembunyikan, apalagi lari dari fakta bahwa luka itu ada. Mungkin kita akan mulai mengurung diri dan melakukan me time untuk beberapa saat. Itu tidak apa-apa, namun kita harus ingat ketika kegiatan me time sudah mulai terasa mengganggu dan malah menghasilkan perasaan buruk terhadap hidup kita, it's time to stop, waktunya berhenti. Selain itu kita harus mencoba self healing. Tidak ada waktu yang spesifik atau khusus untuk menentukan selama apa kita harus menenggelamkan diri dalam self care. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa self care yang kita lakukan adalah mulai tidak sehat, kita harus berhenti dan kembali masuk ke dalam rutinitas kita atau keseharian kita, kesibukan kita. Kemudian apalagi fokus ke masa depan kita. Kita boleh bersedih, namun jangan memfokuskan diri kita terlalu lama pada kejadian yang membuat kita sakit hati. Harus move on ya. Kita harus menyadari bahwa kita ketika sakit, kita tidak bisa menghindari proses penyembuhan luka tersebut. Maka dari itu sebaiknya kita fokus pada apa yang dapat kita lakukan pada diri kita di masa yang akan datang. Sampaikan kepada orang lain apa yang kita butuhkan. Cobalah untuk keluar dari masalah. Buatlah kebiasaan baru, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif, terus mendukung kita apapun itu. Fokuslah pada diri kita dan bagaimana kita bisa menyembuhkan diri, bukan pada kejadian yang melukai hati kita. Tidak move on, masih tenggelam ya dalam pikiran kita yang kalut itu. Kemudian apa? Jangan cari pelarian, tapi jangan menunggu terlalu lama. Sayangnya tidak ada rumus itu untuk menentukan berapa lama kita harus menunggu sebelum memulai hubungan yang baru. Namun terburu-buru mencari hubungan yang baru kadang-kadang tidak berakhir dengan baik tentunya. Karena kenapa? Ketika kita mencari pelarian, terkadang kita menganggap bahwa orang berikutnya sudah pasti lebih baik ya. Dan kita cenderung untuk melebih-lebihkan apa yang kita lihat dalam orang tersebut. Jadi single dulu untuk sesaat mungkin adalah pilihan yang bagus.
Karena dengan begitu kita dapat memberi waktu bagi diri kita untuk kembali mengenali diri kita sebagai diri sendiri, bukan seseorang yang ditinggalkan. Terlalu lama menunggu juga tidak terlalu baik, karena kita bisa saja ya meyakinkan diri kita bahwa kita tidak akan menemukan pasangan lagi untuk selamanya. Take your time, gunakan waktumu, ambil waktumu, dan kembalilah ke dalam rutinitas dan kegiatan dalam rangka usaha dalam mencari pasangan ketika kita sudah benar-benar siap. Kalau belum siap, ya jangan terburu-buru. Oke? Kemudian kuatkanlah diri kita sendiri. Rasa sakit hati itu kan valid. Jangan biarkan orang-orang memberitahu kita bahwa kita terlalu lemah ketika kita sedang sakit hati dan berusaha untuk menyembuhkan luka tersebut. Sakit hati dan duka yang kita rasakan itu tidak bisa kita hindari. Makanya siapkanlah diri kita untuk hal-hal yang tidak terduga. Seiring hidup berjalan, seiring kita berusaha menyembuhkan sakit hati kita, coba tetaplah bertahan dan kuatkanlah diri kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan luka batin kita, lalu siapa yang dapat melukakannya untuk kita sendiri? Apakah orang lain? Enggak dong, harus diri kita sendiri. Kekuatan terbesar kan hanya ada pada diri kita sendiri. Kadang kita mungkin akan mengingat luka hati atau sakit hati kita di masa depan. Namun rasa sakit ini tidak sebesar dan sesering yang pada saat ketika kita awal-awal mengalami sakit hati. Kita harus percaya kita adalah penyembuh bagi diri kita sendiri. Bagaimana menurut kalian sahabat? Apakah sakit hati yang kalian rasakan sudah sembuh atau mungkin kalian baru saja sakit hati? Apapun jawabanmu, semoga kalian akan selalu berusaha untuk menyembuhkannya sendiri ya, dengan sekuat hati kalian. Jika kalian sudah merasa bahwa sakit hati kalian sangat mengganggu kehidupan sehari-hari kalian, jangan lupa ya untuk rajin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar dirimu selalu tenang, damai, dan selalu kuat dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Oke, sahabat, itu ya info yang dapat saya sampaikan kali ini, beberapa tips tentang self healing terapi. Mudah-mudahan akan meringankan diri kalian dalam mungkin saat ini yang sedang dalam penyembuhan mental ya tentunya. Mudah-mudahan akan meringankan, akan menyembuhkan sedikit-sedikit. Kalian coba mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menghapus beberapa trauma yang ada di masa lalu, kemudian mencoba memperbaiki diri, merelakan, mengikhlaskan hal-hal pahit yang telah kalian alami sebelumnya, dan mudah-mudahan hati kalian akan menjadi lebih tenang, damai, tabah, juga lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini. Oke? Pokoknya semangat selalu. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga memotivasi kalian semuanya tentunya. Semangat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.